Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Sahabat, ada yang lagi viral nih, yaitu Karnaval Brazil. Tahun ini konsepnya sedikit nyeleneh dan berbau horor, yaitu konsep satanik atau setan. Mereka menghiasi dirinya menyeramkan supaya menggambarkan setan atau iblis begitu. Dan bahkan mereka membuat patung yang sangat besar dan diarak-arak atau dibawa keliling tempat yang ditentukan untuk disaksikan banyak orang. Lain dari itu, ada juga adegan yang semacam menunjukkan kebodohan dan penghujatan terhadap Allah. Ada orang yang menyerupai Tuhan Yesus, artinya menggambarkan Tuhan Yesus. Lalu semacam terjadi penyiksaan di situ. Dan ini betul-betul penghinaan ya. Dan ini sangat-sangat menistakan agama atau orang yang menyembah Tuhan Yesus sebagai Allah Juru Selamat yang menyelamatkan. Apa tujuan dan maksud ya mereka lakukan itu? Ini tidak terpuji ya. Tidak boleh seperti itu. Kalau Anda tidak percaya kepada Tuhan Yesus, jangan pula mengolok-olok mereka yang mempercayai Tuhan Yesus. Jangan mengolok-olok menghujat orang yang cinta kepada Tuhan Yesus. Setelah karnaval ini, ada bencana alam yang terjadi di Brazil. Banjir bandang, dan banjir ini menelan banyak korban. Lalu orang hubungkan ya. Katanya karena mereka menghujat Tuhan. Mereka menghina Tuhan dengan karnaval dan atributnya. Ya silakan saja dihubungkan ya. Saya juga setuju sebenarnya ya, tapi sekali lagi hanya Tuhan yang tahu. Apakah bencana yang terjadi ada hubungannya dengan penghujatan atau penghinaan kepada Tuhan Yesus? Ya. Sehingga Tuhan Allah murka lalu menurunkan bencana atau melakukan bencana atas mereka begitu. Tapi hal tersebut memang wajar terjadi dan sering terjadi. Dalam Alkitab pun ada. Setiap orang tidak lagi menyembah Allah, setiap orang tidak lagi berbakti kepada Allah, Allah marah, Allah murka. Ya, banyak kejadian-kejadian dalam Alkitab menceritakan tentang di mana Allah murka karena orang tidak lagi menyembah Dia, termasuk umat pilihan yang sudah dipilih oleh Allah. Tatkala umatnya sudah mulai menyembah patung, menyembah Allah lain, menyembah berhala, begitu Tuhan murka. Ya, mereka bisa lenyap, mereka bisa binasa. Termasuk satu kota juga dengan segala penyimpangan seksualnya, Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan dengan api dan belerang. Jadi wajar ya, dan sering terjadi setiap perilaku yang menyimpang dan Tuhan tidak diagungkan, hati-hati. Peristiwa tragis, mengerikan bisa menimpa orang yang melakukan pelanggaran itu. Yang perlu kita pelajari, kenapa mereka lakukan itu, kan begitu. Ini tindakan menurut saya itu bodoh gitu loh. Apa maksudnya? Mereka mau mengagung-agungkan iblis, membesar-besarkan iblis begitu, dengan segala atribut dan dengan segala patung yang dibuat. Membesarkan dengan cara menghina Tuhan Yesus, menghujat Tuhan Yesus. Apakah mereka Kristen atau betul-betul pengikut satanik? Kalau seandainya ada di antara mereka Kristen, kenapa tega lakukan itu? Kristen seperti apa ini?
Kristen keropos iman yang menganggap remeh ritual atau perbuatan yang berbau penghujatan. Sangat disayangkan. Kalau memang mereka ingin mengagungkan, membesarkan Satan atau satanik atau Lucifer atau iblis, itu berarti dia sedang mengikuti keinginan setan yang paling puncak atau yang paling utama. Memang setan atau Satan itu ingin diagung-agungkan, ingin dipuji. Dalam sejarah peradaban manusia, iblis itu memang mau disembah. Makanya dia punya banyak cara dan dia bisa berperang untuk menjatuhkan orang percaya di segala medan. Hati-hati, iblis itu bukan lawan yang main-main. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Brazil saat karnaval itu seharusnya jadi pelajaran bagi kita. Jangan lakukan hal yang menghujat Tuhan dan mengagung-agungkan iblis. Iblis akan tertawa. Dia haus penghormatan, dia haus penyembahan, dia haus pengakuan. Ya. Bahkan Tuhan Yesus pun pernah dia goda. Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam di padang gurun. Tuhan Yesus dicobai oleh iblis 3 kali. Pencobaan yang ketiga, iblis menunjukkan segala kerajaan dunia, semacam kekayaan dunia dia tunjukkan dengan segala kemewahannya. Lalu dia katakan, ini akan kuserahkan kepadamu, asal engkau menyembah aku. Tuhan bilang, engkau harus menyembah Tuhan dan Allahmu. Dan hanya kepada dialah engkau berbakti. Itu kata Tuhan Yesus. Mengapa iblis seperti itu? Mencobai Tuhan Yesus supaya disembah. Sebenarnya dia tahu siapa Yesus, tapi dia tidak maha tahu. Kalau dia maha tahu, pasti dia tahu Tuhan Yesus tidak akan mau dicobai. Tidak akan mau menyembah iblis. Karena dia tidak maha tahu, dia pikir dalam kemanusiaan Yesus mau mengikuti permintaan iblis. Yesus saja, Allah yang inkarnasi, datang ke dunia untuk menebus dosa, diberikan tawaran supaya mengikut iblis, menyembah iblis, dan menjadi alat iblis. Gak mungkin bisa, karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Kembali lagi ke pembahasan tadi. Iblis memang ingin diakui, disembah, diagung-agungkan. Dan kalau itu yang dilakukan oleh anak manusia, sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Anda menyakiti hati Tuhan. Ini terang-terangan ya. Tapi ada juga tindakan orang yang tidak terang-terangan, halus permainannya, tapi sebenarnya juga sedang mengagung-agungkan iblis. Jadi mari stop membesarkan iblis. Kalaupun kita bicara tentang iblis Satan, bicarakanlah kelemahannya. Bagaimana cara menghadapinya, supaya kita semakin berani berhadapan dengan dia. Setelah ini pun mungkin iblis akan berusaha menyerang saya dan keluarga saya. Tapi saya berdoa, Tuhan, tutup bungkus aku dengan kuasa darah-Mu. Biarlah aku terus dalam perlindungan Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Doa supaya Tuhan tutup bungkus kita dengan kuasa darah-Nya. Dan minta hikmat kepada Tuhan untuk mengetahui cara kerja iblis yang sangat halus untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Saya pernah bilang, ya, berkali-kali saya ulang lagi. Iblis, ya, ingin kita menjadi orang paling jahat, paling berdosa di muka bumi ini. Ya, tapi kalau dia tidak berhasil,
Dia akan buat kita menjadi orang yang merasa paling rohani di gereja, di tempat pelayanan. Yang kedua-duanya adalah kejahatan. Satu, kesombongan secara daging. Yang satu, kesombongan secara rohani. Kedua-duanya Tuhan tidak suka. Saya berdoa kiranya setiap pendengar ditutup bungkus Tuhan dari godaan iblis, dari serangan iblis. Sekali lagi, jangan gunakan tubuhmu untuk menjadi senjata iblis untuk melancarkan keinginannya. Tapi persembahkanlah dirimu untuk menjadi alat Tuhan dan menjangkau jiwa-jiwa untuk nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati.